Bertemu kembali dalam episode yang berjudul Perempuan Misterius bagian yang kedua. Masih bersama saya, kreator Edi Partos. Selamat mengikuti. Diceritakan sebelumnya ketika itu, mobil yang dikendarai Aryo melintas pada jalanan yang sepi. Terlebih saat itu hari mulai menjelang malam. Apalagi hujan mulai turun menambah suasana begitu mencekam. Aryo begitu kaget ketika nampak dari kejauhan ada seorang perempuan yang melambaikan tangannya. Dan perempuan itu bermaksud ikut menumpang pada mobil Aryo. Tanpa pikir panjang Aryo pun mempersilahkan. Perempuan itu masuk ke dalam mobilnya. Lalu dalam perjalanan mereka pun saling berkenalan. Surti nama perempuan itu. Dan sebelum turun dari mobil, perempuan itu sempat memberikan kartu namanya. Malam itu Aryo tidak bisa tidur. Hatinya gelisah. Meskipun jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Ia teringat perempuan yang baru dikenalnya sore tadi. Oh iya, tadi dia kasih aku kartu nama, kata Aryo dalam hati. Lalu segera diraihnya secari kartu nama yang tersimpan di saku celana yang dipakai tadi sore. Sejenak Aryo terdiam, dia kaget rupanya kartu nama itu hanya bertuliskan nomor HP dan namanya saja tanpa alamat. Ah, biarlah, yang penting ada nomornya, kata Aryo dalam hati. Lalu diambilnya HP yang terletak di atas meja dan Aryo mencoba mengirim chat ke nomor WhatsApp tersebut. Selamat malam Mbak, kata Aryo dalam chatnya mencoba menghubungi nomor WhatsApp Surti. Sejenak Aryo menunggu balasan chattingnya. Selang beberapa saat nampak HP Aryo berbunyi. Lalu Aryo pun segera membukanya. Ternyata ada balasan chat dari Surti. Malam juga Mas, jawab Surti singkat. Belum tidur kah Mbak, kata Aryo melanjutkan chattingnya. Belum Mas. Lalu mereka nampak asik mengobrol melalui chat WhatsApp. Hingga tak terasa 1 jam lebih mereka mengobrol. Oh iya Mbak, sepertinya sudah malam nih, aku istirahat dulu ya. Soalnya besok harus kerja nih, kata Aryo mengakhiri chattingnya. Baiklah Mas, kalau mau istirahat dulu. Nanti kalau ada waktu mampir ke rumahnya Mas, jawab Surti. Oke Mbak, nanti kalau aku lewat situ pasti aku mampir. Maaf loh Mbak udah mengganggu waktunya, kata Aryo. Tidak mengganggu kok Mas, malah aku yang terima kasih Mas Aryo mau chatting aku, jawab Surti. Oke kalau gitu sudah dulu ya Mbak, selamat malam dan selamat beristirahat Mbak, kata Aryo mengakhiri chattingnya. Sama-sama Mas, selamat istirahat juga, jawab Surti. Hari itu kebetulan hari Minggu di mana Aryo libur bekerja. Setelah sarapan pagi, lalu Aryo duduk terdiam di meja makan. Ah, lebih baik aku main ke tempat Surti, kata Aryo dalam hati. Lalu Aryo mencoba menghubungi nomor WhatsApp Surti. Namun sudah beberapa kali dia coba menghubungi dengan panggilan WhatsApp-nya tak ada jawaban. Setelah berpikir sejenak lalu, ah lebih baik aku langsung ke rumahnya saja, kata Aryo dalam hati. Dan Aryo pun segera beranjak dari duduknya. Dengan menggunakan sepeda motor kesayangannya dia segera berangkat ke rumah Surti. Hampir setengah jam perjalanan berlalu, akhirnya Aryo sampai di tempat di mana dulu Surti turun dari mobilnya. Lalu Aryo berhenti sejenak pada jalan setapak yang ditunjukkan Surti waktu itu. Sejenak ia ragu soalnya jalannya begitu sempit. Lalu dia mencoba masuk ke jalan itu dengan sepeda motornya. Namun tak dilihatnya ada rumah di sana, bahkan jalan yang dilaluinya nampak buntu. Lalu Aryo pun berhenti. Setelah ditengok ke kanan dan Aryo nampak kaget. Ternyata di situ ada sebuah kuburan tua yang tidak terurus. Aryo hanya terdiam dan terbengong-bengong seakan tak percaya. Pada saat dia masih bengong, tiba-tiba ada yang menyapa dari belakang. Cari siapa Mas, kata seorang kakek tua. Surti Pak, jawab Aryo spontan dengan nada kaget. Lalu kakek tua itu segera menenangkan Aryo dan kakek itu menceritakan tentang siapa Surti sebenarnya dan juga menceritakan kejadian itu sudah sering terjadi. Lalu kakek itu segera mengajak Aryo untuk berkirim doa di perkuburan itu.
Demikianlah tadi akhir cerita dalam judul Perempuan Misterius. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Cerita ini hanyalah karangan penulis belaka dan dibuat hanya untuk dinikmati sebagai hiburan semata. Apabila ada kesamaan nama dan peristiwa yang tidak disengaja oleh penulis mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar lebih berkembangnya channel ini. Salam dari saya, Rian Edi Mark.